Tahukah Anda, negara yang hari ini dikenal sebagai salah satu pusat kekristenan di Eropa pernah mengalami perubahan iman yang sangat drastis dan hampir menjadi negara Islam? Spanyol. Mari kita cek faktanya. Jadi sebelum menjadi negara Kristen seperti yang kita kenal sekarang, Spanyol itu pada masa kuno sebenarnya belum memiliki satu agama resmi yang terpusat. Tetapi mereka itu dulunya masih percaya sama banyak dewa dan roh. Belum ada satu iman yang menyatukan mereka. Lalu datanglah ajaran kekristenan. Awalnya penginjilan di sana itu kemungkinan besar dilakukan oleh Rasul Paulus. Makanya dalam Roma 15 ayat 24, Paulus berkata bahwa ia ingin pergi ke Spanyol. Jadi pada masa kekaisaran Romawi, Injil mulai masuk secara luas ke wilayah ini. Bahkan ada beberapa tradisi yang mengatakan bahwa Rasul Yakobus, martir pertama, setelah dia mati itu dikuburnya ke Spanyol. Makamnya diyakini di sebuah tempat namanya Santiago de Compostela. Tempat ini sekarang menjadi pusat ziarah terbesar di Eropa, Camino de Santiago. Jadi Santiago itu adalah bahasa Spanyol untuk Santo Yakobus, Santiago. Ya. Lalu kemudian Spanyol dikuasai oleh bangsa Visigot. Mereka ini penganut ajaran Arianisme, sebuah sekte sesat dalam kekristenan awal. Jadi Arianisme ini dipelopori oleh seorang yang namanya Arius. Dan ini dianggap sebagai penyesat sesuai dengan keputusan gereja. Anda boleh searching-searching lah di Wikipedia tentang Arianisme ini. Dia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan setara dengan Allah Bapa. Yesus dianggap sebagai ciptaan, bukan kekal seperti Bapa. Ini berbeda dengan ajaran utama kekristenan yang percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara dan kekal. Lalu tiba-tiba Raja Visigot ini yang tadinya Arianisme, namanya Recardus yang pertama, itu beralih menjadi orang Katolik. Sejak saat itu, Spanyol menjadi kerajaan Katolik yang cukup kuat dan terorganisir. Tapi sejarah berubah. Karena kerajaan Visigot ini mengalami konflik internal tentang perebutan tahta, akhirnya kerajaan ini runtuh di tangan pasukan Islam. Kurang lebih tahun 711, dunia Islam itu memang sangat kuat di Afrika Utara, khususnya di bawah kekhalifahan Umayyad. Dan pasukan ini sangat kuat, benar-benar kuat, terorganisir. Di bawah Tariq Ibnu Ziyad, mereka datang dengan strategi dan disiplin yang kuat. Mereka kemudian menyeberangi Selat Gibraltar. Jadi nama Selat Gibraltar sendiri itu diambil dari nama Tariq Ibnu Ziyad. Atau dalam bahasa Arabnya itu Jabal Tariq, Gunung Tariq. Ini adalah selat penghubung antara Spanyol dan Afrika. Jadi kalau Anda lihat di peta itu, jarak antara Afrika ke Spanyol itu hanya 15 km. Harus melalui Selat Gibraltar. Bandingkan antara Pulau Jawa dan Sumatera, Merak Bakahuni, jaraknya 30 km. Ini Afrika yang sekarang Maroko itu hanya 15 km. Dan dalam waktu singkat, kerajaan Visigot runtuh. Kerajaan ini bahkan saking besar konflik internalnya, sampai-sampai rakyat waktu itu ketika diserang, mereka sengaja tidak melawan kekhalifahan Umayyad. Dan dalam sekejap, Spanyol berubah menjadi wilayah kerajaan Islam yang dikenal dengan nama Al-Andalus, Andalusia. Ini bukan hanya Spanyol saja loh, sampai juga Portugal. Dan negara ini bahkan cukup maju dibandingkan negara Eropa pada masa tersebut. Ya, kerajaan Islam Spanyol itu maju. Dan karena pemerintahan penguasa juga berubah, agama pun pasti berubah. Sebagian itu menjadi Muslim yang disebut dengan mualat. Sebagian juga tetap memilih Kristen atau disebut dengan Mozarab. Ya, memang ada beberapa juga yang juga beragama Yahudi. Mereka yang tetap memilih menjadi Kristen itu dianggap sebagai kelas rendahan. Mereka juga dikenakan pajak lebih tinggi bagi mereka yang non-Muslim. Dan bahkan terjadi tekanan sosial dalam beberapa periode. Memang ada sisi negatif, tapi sejarah nggak boleh kita tutup-tutupi. Ada juga kemajuan di masa kerajaan Islam itu. Ada satu tempat namanya Cordoba. Cordoba itu menjadi pusat ilmu dengan ratusan ribu manuskrip. Kemajuan di bidang kedokteran, matematika, filsafat, itu benar-benar maju. Bahkan sistem pertanian dan irigasi berkembang di era kerajaan Islam. Dan di balik penindasan terhadap kaum Kristen, ya ada kemajuannya ada. Sementara itu di Spanyol Utara, ya mereka juga menyusun kekuatan. Jadi Spanyol Utara itu kan kerajaan Kristen, ya kerajaan Katolik lah. Mereka bangkit mulai di Asturias, Leon, Castile, kemudian Navarre, ada juga Aragon. Mereka mulai sebuah proses panjang yang disebut dengan Reconquista, atau dalam sejarah disebut penaklukan kembali Spanyol oleh kerajaan Kristen. Walaupun kesannya ini seperti perang agama, tapi pada kenyataannya hampir nggak ada hubungannya dengan agama loh sebenarnya.
Jadi bukan perang antara Islam dan Kristen, tapi memang perang ini sifatnya politik. Walaupun salah satu dampaknya adalah para penduduknya pasti berubah juga agamanya sesuai dengan pemimpin pemerintahan yang ada. Nah, perang ini berlangsung selama hampir 800 tahun. Dan akhirnya setelah 800 tahun, wilayah kerajaan Islam terus menyusut di Spanyol itu. Dan akhirnya sampai pada titik yang sangat menentukan. Tahun 1492 ada sebuah peristiwa, Fall of Granada, kejatuhan Granada. Jadi Granada ini adalah benteng terakhir Islam di Spanyol. Dan selama Granada masih berdiri, Spanyol belum sepenuhnya kembali menjadi Kristen. Dan perubahan itu terjadi ketika dua penguasa pada saat itu bersatu. Ada Ferdinand kedua dari kerajaan Aragon dan Isabella pertama dari kerajaan Castile. Mereka bersatu dan kemudian terjadilah penyatuan kekuatan antara Aragon dan Castile tadi. Dan setelah perang panjang, Granada itu akhirnya juga menyerah. Dan disinilah titik baliknya. Untuk pertama kalinya, sejak tahun 711, seluruh wilayah Spanyol kembali di bawah kekuasaan kerajaan Kristen. Ini bukan sekedar kemenangan militer, ini juga adalah perubahan arah sejarah. Sekarang, apa yang telah terjadi setelah itu? Ya, Spanyol bersatu. Tahun 1492 juga itu, pelayaran Christopher Columbus dimulai. Spanyol juga menjadi kekuatan global terbesar pada abad ke-16 itu. Mereka juga bahkan menguasai wilayah yang luas di benua baru, benua Amerika, menjadi pusat perdagangan dunia. Seni bertumbuh, budaya, arsitektur juga berkembang pesat. Bahkan kerajaan ini itu dapat julukan kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam. Orang-orangnya tidak berubah drastis. Yang berubah itu apa? Kekuasaannya berubah, arah imannya berubah, dan kepemimpinan di Spanyol itu juga berubah. Jadi pelajarannya jelas sekali loh buat kita. Kalau kita mau jujur, Spanyol tidak jatuh pertama-tama karena musuhnya kuat saja. Ya memang musuhnya juga kuat. Tapi Spanyol jatuh karena di dalamnya tidak lagi satu. Kerajaan Kristen waktu itu sibuk berkonflik, saling rebut kekuasaan, tidak kompak, tidak sehati. Dan di saat yang sama mereka terpecah, musuh yang kuat datang dan akhirnya mereka kalah. Sejarah itu jelas, bukan karena luar itu terlalu kuat, tapi juga karena dalamnya sudah keropos dan lemah. Sekarang coba kita lihat yang terjadi sekarang ini. Berapa banyak orang Kristen lebih sibuk berdebat daripada bersatu. Berapa banyak gereja lebih fokus pada perbedaan daripada kesamaan. Hati-hati loh, karena sejarah tidak berubah. Pola itu tetap sama. Apa yang terpecah di dalam tidak akan kuat ketika ada serangan dari luar. Spanyol pernah membuktikan itu. Pertanyaan sekarang bukan tentang Spanyolnya lagi. Apakah kita sedang mengulangi kesalahan yang sama, lebih sibuk untuk konflik internal daripada mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan dari luar?